Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita untuk membuat akun CPD ya, atau Continuing Professional Development atau juga disebut sebagai P2KB. Nah, dalam hal ini perpanjangan STR itu dibutuhkan adalah yang pertama telah memiliki STR. Nah, jika STR ini setelah mati, maka harus dilakukan perpanjangan. Nah, syarat untuk melakukan perpanjangan adalah mengumpulkan SKP. Nah, apabila SKP itu telah dipenuhi, maka akan diberikan surat rekomendasi kecukupan SKP yang dikeluarkan oleh organisasi profesi, dalam hal ini IBI ya. Baiklah, kita mulai saja untuk membuat akun CPD IBI ya. Nah, websitenya adalah ibcpd.nakes.org ya. Nah, karena di dalam hal ini diminta user ID dan password, oleh karena itu kita harus membuat akun dulu. Kita tekan member registration, selanjutnya kita isi nama, nomor KTP, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir, itu kita pilih ya tahunnya dulu. Bulan Agustus 2021. Selanjutnya ada jenis kelamin, pilih wanita. Selanjutnya agama, status, nah gelar depan dan gelar belakang boleh diisi. Selanjutnya alamat sesuai dengan KTP. Pilih provinsinya, kalau Aceh itu pilihannya Nanggro Aceh Darussalam. Kabupaten, semuanya juga harus diisi nomor HP. Selanjutnya nomor anggota. Nah, karena di sini diperlukan nomor anggota, oleh karena itu kita harus membuat KTA dulu. Nah, syarat untuk membuat KTA itu kita harus mendatangi IBI cabang. Nanti IBI cabang akan membuat akun KTA online. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nomor KTA. Langsung bisa kita isi saja. Selanjutnya kita pilih, kita masuk di keanggotaan Nanggro Aceh Darussalam. Selanjutnya kabupaten kota. Nah, di sini kita memilih ranting. Dipilih ranting. Selanjutnya pendidikannya kita tulis. Kemudian pilih jenjang. Selanjutnya tahun masuk. Tahun lulus juga perlu diisi. Nah, di sini juga diminta nomor ijazah.
isi saja. Nanti kita upload ijazahnya ya. Ini untuk mengupload ijazah itu filenya maksimal 150 KB dan jenis filenya itu bisa JPG atau PDF sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis di sini ya. Nah, selanjutnya ada riwayat pendidikan terakhir. Saran saya, apabila bidan mempunyai STR hanya D3, saran saya sih kalau bisa harus diisi juga. Jadi jangan dilewati. Jadi tetap kita isi apabila ijazah kita D3, kita isi, kita pilih saja jenjangnya lainnya, kemudian jurusan, kemudian tahun masuk seperti tadi ya. Tanggal lulus. Nah, apabila ada ijazah selain D3 kebidanan, baik itu ijazah D4 kebidanan atau ijazah profesi lainnya, itu boleh untuk dimasukkan ke dalam riwayat pendidikan terakhir yang ini. Nah, apabila bidan hanya mempunyai ijazah D3, boleh diisi 2 kali ya. Selanjutnya sama, diisi nomor ijazah dan diupload ijazahnya. Selanjutnya ada alamat kantor, kita isi. Kenapa harus kita isi? Karena di sini ada tanda bintang. Nah, apabila bidan-bidan yang belum bekerja, boleh diisi strip saja atau 0. Ini kita isi aja ya 0 atau strip. Buat aja warna Aceh ya. Pilih aja warna Aceh karena tempat tinggal. Nah, selanjutnya kita juga harus mengisi email. Perlu diperhatikan, email ini adalah email yang aktif karena nantinya akan masuk konfirmasi dari kotak masuk atau spam di email yang aktif punya kita. Jadi harap diperhatikan pengisian email ini harus benar sesuai dengan email yang kita punya. Kemudian kita lanjut daftarkan. Nah, ini registrasi yang sudah benar, yang apabila sudah diterima maka akan keluar seperti ini, registrasinya sukses. Kita nanti akan mengecek di email masuk. Nah, ini contohnya ya. Apabila yang tadi telah sukses kita isi dalam akun CPD pendaftarannya, maka nantinya akan masuk email pertama seperti ini. Ya. Ini email pertama di mana pendaftaran Anda telah diterima dan tim administrator cabang yang bersangkutan akan melakukan verifikasi data dan akan dikonfirmasi melalui email. Nah, mungkin dalam hal ini untuk Aceh yang melakukan verifikasi itu adalah langsung di pusat. Jadi bukan di cabang ya, tapi dari pusat kita menunggu email balasan. Nah, nantinya email kedua akan berisi seperti ini, verifikasi pendaftaran.
di mana kita mendapatkan user ID dan password. Selanjutnya, user ID dan password ini kita masukkan ke dalam akun ibcpdnakes.org. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita klik saja. Ini user ID dan passwordnya, login. Ini tampilannya. Nah, di sini kita mempunyai beberapa pilihan room. Nah, di sini kita ada account setting, di mana nanti account setting ini kita bisa mengubah password atau kita mengubah email. Nah, selanjutnya kita masuk kepada P2KB, kita pilih. Di mana di sini ada petunjuk teknisnya. Ini untuk kita bisa baca kembali apa-apa saja langkahnya. Kemudian kita masuk kepada permohonan melakukan P2KB. Nah, ini karena saya sudah mempunyai nomor STR sudah saya isi. Namun apabila belum, pertama kita harus mengklik tambah. Nah, di sini untuk kita menambahkan nomor STR kita. Di sini kita tekan tambah dan akan keluar nomor STR, di mana kita harus isi nomor STR ini, kemudian tanggal lulus, perguruan tinggi, kemudian tanggal selesai kegiatan. Di sini bisa disesuaikan dengan periode akhir STR yang berlaku atau tanggal STR berakhir. Nah, ini bisa kita isi dengan tanggal berlakunya STR. Biasanya di dalam STR tertera masa berlaku STR. Nah, kita isi sesuai dengan matinya STR tersebut. Nah, setelah kita isi, nanti kita menuju ke borang pengisian. Nah, di sini kita menginput semua capaian SKP yang kita punya. Nah, apabila bidan melakukan pelayanan, itu ada dalam kategori A, di mana sudah ada per poin-poinnya. Di sini ada memberikan pelayanan KB, pelayanan imunisasi, Kespro, ibu bersalin MBL, ibu hamil, ibu nifas, kegawat daruratan maternal. Selanjutnya juga ada ranah B, yaitu pendidikan berkelanjutan. Ini ada diklat e-learning, kemudian ada pelatihan midwifery update atau pelatihan MU. Selanjutnya ada seminar, workshop gitu. Nah, selanjutnya ada di pengabdian masyarakat. Atau kita bisa pilih di ranah kegiatan ini, ada A, B, C, D, E. Selanjutnya ada pengabdian masyarakat. Bisa kita search juga. Nah, seperti ini akan keluar. Namun, jika ingin melihat semua ranah, bisa kita tekan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengisi borang pelayanan KB. Kita tekan input. Nah, di sini ada yang perlu diisi, yaitu nama tempat kerja, misalnya RS, jumlah pasien. Jumlah pasien ini boleh kita isi berapa aja, namun harus disesuaikan dengan dokumen buktinya. Nah, di pelatihan MU kita mungkin sudah dijelaskan tentang capaian SKP. Kalau untuk KB ini dia bisa 12 pasien itu dapat 1 SKP. Kita bisa juga melihat di keterangan parameter penilaian di sini. Ini bisa kita lihat ya, misalnya 1 pasien itu mendapat 0,08 SKP, kemudian 2 pasien berapa, dan seterusnya. Nah, kita nggak mesti harus mencapai 12 pasien. Mungkin kita punya 10 akseptor KB, juga nggak masalah.
Jadi bisa kita tekan aja di sini. Misalnya kita mencapai 10 pasien. Bisa kita tekan 10 pasien, kemudian dokumen buktinya kita upload. Nah, dokumen bukti ini perlu kita lampirkan ya, sesuai dengan jumlah pasien yang kita isi. Nah, dokumen bukti ini ukurannya harus maksimal 150 KB dan formatnya boleh PDF atau JPG. Ini bentuk buktinya itu boleh berupa buku registrasi yang ditandatangani oleh kepala ruangannya atau atasannya seperti itu, kemudian diupload. Jadi apabila kita mengisi misalnya ada 20 pasien. Nah, mungkin kan kalau di per lembarnya itu kan mungkin hanya sampai 10 pasien dalam buku registrasinya. Bisa kita gabungkan dalam satu PDF, kita gabungkan, nanti diupload. Yang penting sesuai dengan ukuran tadi, 150 KB. Selanjutnya tanggal mulai kegiatannya. Nah, misalnya tanggal kegiatannya itu tanggal 1 Januari 2021. Tanggal kegiatan ini itu tidak boleh di luar dari STR. Jadi dihitung itu dalam kurun waktu STR tersebut. Perlu diperhatikan tanggal mulai kegiatan ini dan tanggal akhir kegiatan ini harus sesuai dengan STR mati yang tadi telah kita isi ya. Ini kan karena mati STR-nya 2024, jadi kalau kita buat tanggal kegiatannya Januari 2021 itu masih dalam kategori periode kita perpanjang STR. Tanggal berakhirnya kegiatan disesuaikan dengan dokumen bukti yang tadi, kemudian kita simpan. Nah, apabila kita nggak upload nih berkasnya, maka akan error. Jadi ditulis di sini dokumen bukti tidak boleh kosong. Jadi kita harus menguploadnya. Nah, ini misalnya kita udah isi, kita udah upload, kita tekan simpan. Nah, karena tadi kita menulis jumlah pasiennya 20, maka nilai SKP yang diperoleh adalah 1,67 SKP. Sesuai ya dengan yang tertera di parameter penilaian ini. Namun, SKP ini juga nantinya akan diverifikasi oleh cabang maupun pengurus daerah. Jadi, tetap harus benar-benar diisi sesuai dengan jumlah pasien, kemudian dokumen buktinya harus sesuai dengan jumlah pasien, kemudian tanggal kegiatannya juga. Oke ya, ini udah selesai. Selanjutnya, apabila kita mau mengisi kembali, kita bisa kembali kepada borang pengisian. Misalnya kita mempunyai sertifikat seminar ya, bisa kita input. Nah, di sini terteranya seperti ini untuk sertifikat seminar. Ada area kegiatan. Area kegiatan misalnya di area kegiatan ini perlu kita perhatikan kegiatan ini dilaksanakan oleh nasional atau oleh lokal. Kalau lokal itu biasanya kan yang melaksanakan di kabupaten seperti itu ya, kabupaten maupun provinsi. Kalau nasional itu misalnya seperti IDI pusat melaksanakan seminar, atau internasional itu yang sudah mendunia. Jadi harus tetap disesuaikan di area kegiatan ini. Misalnya kita isi lokal ya. Nah, misalnya kita mengisi area lokal, itu kita di sertifikat terdapat keterangan terakreditasi 1 SKP. Jadi, di lama waktu ini, kita harus melihat lagi di sini.
Nah, di sini kan kita sebagai peserta pada seminar lokal itu yang dihitung satu SKP adalah 4 sampai 8 jam. Ya kan? Nah, kita isi nih. Biasanya kegiatannya itu bisa 4 atau 5 jam. Kita isi saja mungkin 5 jam. Isi sesuai dengan yang tertera di sertifikat. Kemudian tempatnya. Tempatnya itu kalau misalnya dilaksanakan langsung, dia tertera tempatnya. Tapi kalau misalnya enggak, buat aja melalui Zoom. Kemudian penyelenggaranya siapa? Kita buat. Kemudian dokumen bukti. Nah, perlu diingat lagi nih, dokumen bukti ini harus disesuaikan ukurannya 150 KB dan berbentuk JPG atau PDF. Kemudian tanggal mulai kegiatan. Biasanya kalau kegiatan webinar ini apalagi cuma waktu 5 jam pasti dalam waktu sehari. Jadi kita perlu kita isi juga tanggal selesainya ya. Nah, misalnya ini kita sudah ngisi ya. Sudah kita upload, kita tekan simpan. Nah, jadi di sini langsung dihitung secara sistem bahwa nilai SKP yang diperoleh 1 SKP. Nah, jadi nanti kita menunggu PC atau pengurus daerahnya memverifikasi. Oke ya. Selanjutnya, apabila mau mengisi lagi, boleh diklik lagi borang pengisian. Selanjutnya ada buku log. Buku log ini yaitu untuk melihat kegiatan apa saja yang telah kita isi yang tadi. Misalnya ini yang setelah kita isi tadi ya. Nah, di sini juga perlu diperhatikan, inilah periode tahun kegiatan yang perlu kita isi ya, harus kita sesuaikan dokumen SKP-nya itu dalam kurun waktu 5 tahun ini. Nah, misalnya saya keluar STR-nya 2019 dan berlaku 2024. Jadi dalam kurun waktu ini kita mengumpulkan SKP-nya. Nah, ini misalnya dalam tahun 2002. Nah, misalnya ini tahun 2019 atau 2020. Kita tadi sudah ngisi. Kemudian di sini kita lihat ada nama kegiatan yang tadi sudah kita isi, seminar. Nah, di sini ada keterangan disetujui. Berarti nah, bisa kita lihat per tahun ya. Nah, ini misalnya 2019-2020 kita ada kegiatan ini, bisa kita klik detail. Nah, ini misalnya data yang telah kita isi tadi. Nah, di sini ada keterangan-keterangan. Apabila telah diperiksa, berarti data kita ini sudah diverifikasi. Nah, berarti sudah diperiksa, berarti kita ini diterima untuk SKP-nya 2 SKP gitu. Selanjutnya kita masuk lagi ke 2020-2021. Kita mau lihat lagi ya untuk 2020-2021 yang udah kita isi. Nah, di sini kan ada keterangan menunggu hasil pemeriksaan atau waiting list. Artinya, ini kita sedang menunggu verifikasi dari cabang maupun dari daerah, seperti itu. Karena ini masih lampu kuning ya, jadi dilihat aja ada warna-warnanya. Nah, selanjutnya ini misalnya udah diperiksa ya, seperti tadi ya, berarti sudah diterima. Jadi udah oke. Ingat aja apabila ini kuning, berarti dalam menunggu hasil pemeriksaan, atau bahasa Inggrisnya waiting list. Kemudian telah diperiksa itu di accept.
Nah, ini yang sudah diperiksa. Nah, apabila kita ditolak, itu akan keluar nanti warna lampunya merah, di mana di situ ditolak, pilihannya ditolak ya. Kemudian dan selanjutnya ada dokumen persyaratan. Nah, di sini apabila eh, ada dokumen-dokumen yang perlu itu harus diupload. Ini dokumennya, misalnya surat keterangan dari cabang. Ini maksudnya surat keterangan, eh, misalnya keterangan dia menjadi anggota IBI gitu ya. Bukan surat keterangan rekomendasi, karena rekomendasi didapati apabila kita sudah mencapai 25 SKP dan telah diverifikasi. Kemudian juga ada surat keterangan sehat yang boleh kita isi di sini ya, di dokumen persyaratan. Nah, kemudian juga ada catatan Komisi P2KB. Kemudian juga ada rangkuman penilaian P2KB. Nah, di rangkuman penilaian P2KB itu ada rekapitulasi nilai SKP. Kita pilih nih. Nah, di sini kita bisa lihat nih, total capaian SKP yang udah kita isi, itu ada 12 SKP, itu SKP IBI yang diterima ya. Ini yang SKP IBI yang diterima. Kalau SKP konversi ini yang kita upload, tapi ada yang belum diverifikasi atau yang ditolak. Nah, selanjutnya ada hasil evaluasi. Nah, di sini ada keterangan Komisi P2KB belum melakukan evaluasi terhadap borong penilaian diri. Artinya, ini ada SKP yang belum kita capai. Makanya, evaluasinya belum dinilai. Selanjutnya ada surat rekomendasi P2KB. Nah, di sini adalah surat rekomendasi yang nantinya akan diperoleh apabila anggota sudah memenuhi capaian SKP 25 SKP yang tadi. Oke, sampai di sini saja untuk cara pengisian CPD online bagi anggota ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tekan member registration. Selanjutnya kita isi nama, nomor KTP, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir itu kita pilih ya tahunnya dulu. Bulan Agustus. Selanjutnya ada jenis kelamin, pilih wanita. Selanjutnya agama, status, nah gelar depan dan gelar belakang. Boleh diisi. Selanjutnya alamat sesuai dengan KTP. Pilih provinsinya. Kalau Aceh itu pilihannya Nanggro Aceh Darussalam. Kabupaten, semuanya juga harus diisi nomor HP. Selanjutnya nomor anggota. Nah, karena di sini diperlukan nomor anggota, oleh karena itu kita harus membuat KTA dulu. Nah, syarat untuk membuat KTA itu kita harus mendatangi IBI cabang. Nanti IBI cabang akan membuat akun KTA online. Jika sudah keluar KTA online, maka bentuknya seperti ini. Ini KTA online yang telah terinput di web KTA. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nomor KTA. Langsung bisa kita isi saja. Selanjutnya kita pilih, kita masuk di keanggotaan Nanggro Aceh Darussalam. Selanjutnya kabupaten kota. Nah, di sini kita memilih ranting. Dipilih ranting. Selanjutnya pendidikannya kita tulis. Kemudian pilih jenjang. Selanjutnya tahun masuk. Tahun lulus juga perlu diisi. Nah, di sini juga diminta nomor ijazah. Isi saja. Nanti kita upload ijazahnya ya. Ini untuk mengupload ijazah itu filenya maksimal 150 KB dan jenis filenya itu bisa JPG atau PDF sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis di sini ya. Nah, selanjutnya ada riwayat pendidikan terakhir. Saran saya, apabila bidan mempunyai STR hanya D3, saran saya sih kalau bisa harus diisi juga. Jadi jangan dilewati. Jadi tetap kita isi apabila ijazah kita D3, kita isi, kita pilih saja jenjangnya lainnya, kemudian jurusan,
Kemudian tahun masuk seperti tadi ya. Tanggal lulus. Nah, apabila ada ijazah selain D3 kebidanan, baik itu ijazah D4 kebidanan atau ijazah profesi lainnya, itu boleh untuk dimasukkan ke dalam riwayat pendidikan terakhir yang ini. Nah, apabila bidan hanya mempunyai ijazah D3, boleh diisi 2 kali ya. Selanjutnya sama, diisi nomor ijazah dan diupload ijazahnya. Selanjutnya ada alamat kantor, kita isi. Kenapa harus kita isi? Karena di sini ada tanda bintang. Nah, apabila bidan-bidan yang belum bekerja, boleh diisi strip saja atau nol. Nah, kita isi aja ya nol atau strip. Buat aja Aceh ya. Aja Banda Aceh karena tempat tinggal. Nah, selanjutnya kita juga harus mengisi email. Perlu diperhatikan, email ini adalah email yang aktif karena nantinya akan masuk konfirmasi dari kotak masuk atau spam di email yang aktif punya kita. Jadi harap diperhatikan pengisian email ini harus benar sesuai dengan email yang kita punya. Kemudian kita lanjut daftarkan. Nah, ini registrasi yang sudah benar, yang apabila sudah diterima, maka akan keluar seperti ini, registrasinya sukses. Kemudian kita nanti akan mengecek di email masuk. Email, coba kita cek. Nah, ini contohnya ya. Apabila yang tadi telah sukses kita isi dalam akun CPD pendaftarannya, maka nantinya akan masuk email pertama seperti ini. Ya. Ini email pertama di mana pendaftaran Anda telah diterima dan tim administrator cabang yang bersangkutan akan melakukan verifikasi data dan akan dikonfirmasi melalui email. Nah, mungkin dalam hal ini untuk Aceh yang melakukan verifikasi itu adalah langsung di pusat. Jadi bukan di cabang ya, tapi dari pusat kita menunggu email balasan. Nah, nantinya email kedua akan berisi seperti ini. Verifikasi pendaftaran di mana kita mendapatkan user ID dan password. Selanjutnya, user ID dan password ini kita masukkan ke dalam akun ibcpdnakes.org. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita klik saja. Ini user ID dan passwordnya, login. Kita klik saja ya. Ini tampilannya.
Nah, di sini kita mempunyai beberapa pilihan room. Kita klik pertama mungkin akun setting. Ini untuk kita apabila Nah, di sini kita ada akun setting, di mana nanti akun setting ini kita bisa mengubah password atau kita mengubah email. Nah, selanjutnya ada kurikulum vitae, di mana ini ada pilihannya lagi. Kita harus mengisi identitas pribadi, kita isi, kemudian ada pendidikan, selanjutnya ada tempat kerja, tempat praktik jika ada, kemudian data keanggotaan. Ini mungkin data keanggotaannya sudah terisi otomatis karena tadi kita sudah mendaftar sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke P2KB. Nah, pada P2KB ini, selanjutnya kita masuk kepada P2KB, kita pilih, di mana di sini ada petunjuk teknisnya. Ini untuk kita bisa baca kembali apa-apa saja langkahnya. Kemudian kita masuk kepada permohonan melakukan P2KB. Nah, ini karena saya sudah mempunyai nomor STR sudah saya isi. Namun apabila belum, pertama kita harus mengklik tambah. Nah, di sini untuk kita menambahkan nomor STR kita. Jadi, nah, di sini kita tekan tambah dan akan keluar nomor STR, di mana kita harus isi nomor STR ini, kemudian tanggal lulus, perguruan tinggi, kemudian tanggal selesai kegiatan. Di sini bisa disesuaikan dengan periode akhir STR yang berlaku atau tanggal STR berakhir. Nah, ini bisa kita isi dengan tanggal berlakunya STR. Biasanya di dalam STR tertera masa berlaku STR. Nah, kita isi sesuai dengan matinya STR tersebut. Selanjutnya setelah kita isi, nah setelah kita isi, nanti kita menuju ke borang pengisian. Nah, di sini kita menginput semua capaian SKP yang kita punya. Nah, apabila bidan melakukan pelayanan, itu ada dalam kategori A, di mana sudah ada per poin-poinnya. Di sini ada memberikan pelayanan KB, pelayanan imunisasi, Kespro, ibu bersalin MBL, ibu hamil, ibu nifas, kegawat daruratan maternal. Selanjutnya juga ada ranah B, yaitu pendidikan berkelanjutan. Ini ada diklat e-learning, kemudian ada pelatihan midwifery update atau pelatihan MU. Selanjutnya ada seminar, workshop gitu. Nah, selanjutnya ada di pengabdian masyarakat. Atau kita bisa pilih di ranah kegiatan ini, ada A, B, C, D, E. Selanjutnya ada pengabdian masyarakat. Bisa kita search juga. Nah, seperti ini akan keluar. Namun, jika ingin melihat semua ranah, bisa kita tekan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengisi borang pelayanan KB. Kita tekan input. Nah, di sini ada yang perlu diisi, yaitu nama tempat kerja, misalnya RS, jumlah pasien. Nah,
tempat kerja perlu kita isi. Selanjutnya ada jumlah pasien. Jumlah pasien ini boleh kita isi berapa aja, namun harus disesuaikan dengan dokumen buktinya. Nah, di pelatihan MU kita mungkin sudah dijelaskan tentang capaian SKP. Kalau untuk KB ini dia bisa 12 pasien itu dapat 1 SKP. Kita bisa juga melihat di keterangan parameter penilaian di sini. Ini bisa kita lihat ya, misalnya satu pasien itu mendapat 0,08 SKP, kemudian 2 pasien berapa, dan seterusnya. Nah, kita nggak mesti harus mencapai 12 pasien. Mungkin kita punya 10 akseptor KB juga nggak masalah. Jadi bisa kita tekan aja di sini. Misalnya kita mencapai 10 pasien. So, kita tekan 10 pasien, kemudian dokumen buktinya kita upload. Nah, dokumen bukti ini juga harus diperhatikan. Ukurannya itu maksimal 150 KB. Itu boleh PDF atau JPEG. Kemudian, dokumen bukti ini perlu kita lampirkan ya, sesuai dengan jumlah pasien yang kita isi. Nah, dokumen bukti ini ukurannya harus maksimal 150 KB dan formatnya boleh PDF atau JPG. Ini bentuk buktinya itu boleh berupa buku registrasi yang ditandatangani oleh kepala ruangannya atau atasannya seperti itu, kemudian diupload. Jadi apabila kita mengisi misalnya ada 20 pasien. Nah, mungkin kan kalau di per lembarnya itu kan mungkin hanya sampai 10 pasien dalam buku registrasinya. Bisa kita gabungkan dalam satu PDF, itu kita buat aja dalam satu PDF, kita gabungkan, nanti diupload. Yang penting sesuai dengan ukuran tadi, 150 KB. Selanjutnya tanggal mulai kegiatannya. Nah, misalnya tanggal kegiatannya itu tanggal 1 Januari 2021. Tanggal kegiatan ini itu tidak boleh di luar dari STR. Jadi dihitung itu dalam kurun waktu STR tersebut. Nah, perlu diperhatikan tanggal mulai kegiatan ini dan tanggal akhir kegiatan ini harus sesuai dengan STR mati yang tadi telah kita isi ya. Ini kan karena mati STR-nya 2024, jadi kalau kita buat tanggal kegiatannya Januari 2021 itu masih dalam kategori periode kita perpanjang STR. Tanggal berakhirnya kegiatan disesuaikan dengan dokumen bukti yang tadi, kemudian kita simpan. Nah, apabila kita nggak upload nih berkasnya, maka akan error. Jadi ditulis di sini dokumen bukti tidak boleh kosong. Jadi kita harus menguploadnya. Nah, ini misalnya kita udah isi, kita udah upload, kita tekan simpan. Nah, karena tadi kita menulis jumlah pasiennya 20, maka nilai SKP yang diperoleh adalah 1,67 SKP. Sesuai ya dengan yang tertera di parameter penilaian ini. Namun, SKP ini juga nantinya akan diverifikasi oleh cabang maupun pengurus daerah. Jadi, tetap harus benar-benar diisi sesuai dengan jumlah pasien, kemudian dokumen buktinya harus sesuai dengan jumlah pasien, kemudian tanggal kegiatannya juga. Oke ya, ini udah selesai. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya apabila kita mau mengisi kembali, kita bisa kembali kepada borang pengisian. Misalnya kita mempunyai sertifikat seminar, ya. Bisa kita input. Nah, di sini terteranya seperti ini untuk sertifikat seminar. Ada area kegiatan. Area kegiatan misalnya nasional. Nah, di area kegiatan ini perlu kita perhatikan, kegiatan ini dilaksanakan oleh nasional atau oleh lokal. Kalau lokal itu biasanya kan yang melaksanakan di kabupaten, seperti itu ya. Kabupaten maupun provinsi. Kalau nasional itu misalnya seperti IDI pusat melaksanakan seminar, atau internasional itu yang sudah mendunia. Jadi harus tetap disesuaikan di area kegiatan ini. Misalnya kita isi lokal ya. Kemudian status dalam kegiatan sebagai peserta. Nah, jadi kan di dalam setelah kita isi peserta, kemudian ada lama waktu. Nah, kita bisa lihat kembali di sertifikat berapa nilai SKP yang diberikan. Misalnya nilai SKP yang diberikan di dalam sertifikat itu ada 2 SKP. Jadi, kita harus lihat lagi di keterangan parameter penilaian ini. Tadi kan kita ngisi area kegiatannya lokal sebagai peserta. Jadi kita cek di sebagai peserta. Nah, misalnya kita mengisi area lokal, itu kita di sertifikat terdapat keterangan terakreditasi 1 SKP. Jadi, di lama waktu ini kita harus melihat lagi di sini. Nah, di sini kan kita sebagai peserta pada seminar lokal itu yang dihitung 1 SKP adalah 4 sampai 8 jam. Ya kan? Nah, kita isi nih. Biasanya kegiatannya itu bisa 4 atau 5 jam. Kita isi saja mungkin 5 jam. Kemudian nama acaranya. Nama acaranya kita isi sesuai dengan yang tertera di sertifikat. Kemudian tempatnya. Tempatnya itu kalau misalnya dilaksanakan langsung, dia tertera tempatnya. Tapi kalau misalnya enggak, buat aja melalui Zoom. Kemudian penyelenggaranya siapa? Kita buat. Kemudian dokumen bukti. Nah, perlu diingat lagi nih, dokumen bukti ini harus disesuaikan ukurannya 150 KB dan berbentuk JPG atau PDF. Kemudian tanggal mulai kegiatan. Biasanya kalau kegiatan webinar ini apalagi cuma waktu 5 jam, pasti dalam waktu sehari. Jadi kita perlu kita isi juga tanggal selesainya ya. Tadi misalnya tanggal mulai kegiatannya itu tanggal 1 Januari 2021, berarti tanggal selesainya tanggal 1 Januari 2021 juga. Nah, ini misalnya nih, kita nggak isi dokumen buktinya, nggak kita upload, maka akan terjadi error. Jadi, sebaiknya harus kita upload. Nah, misalnya ini kita sudah ngisi ya. Sudah kita upload, kita tekan simpan. Nah, jadi di sini langsung dihitung secara sistem.
bahwa nilai SKP yang diperoleh 1 SKP. Nah, jadi nanti kita menunggu PC atau pengurus daerahnya memverifikasi. Oke ya. Selanjutnya, apabila mau mengisi lagi, boleh diklik lagi borang pengisian. Selanjutnya ada buku log. Buku log ini yaitu untuk melihat kegiatan apa saja yang telah kita isi yang tadi. Misalnya ini yang setelah kita isi tadi ya. Nah, di sini juga perlu diperhatikan, inilah periode tahun kegiatan yang perlu kita isi ya, harus kita sesuaikan dokumen SKP-nya itu dalam kurun waktu 5 tahun ini. Nah, misalnya saya keluar STR-nya 2019 dan berlaku 2024. Jadi dalam kurun waktu ini kita mengumpulkan SKP-nya. Nah, ini misalnya dalam tahun 2002. Nah, misalnya ini tahun 2019 atau 2020. Kita tadi sudah ngisi. Kemudian di sini kita lihat ada nama kegiatan yang tadi sudah kita isi, seminar. Nah, di sini ada keterangan disetujui. Berarti nah, bisa kita lihat per tahun ya. Nah, ini misalnya 2019-2020 kita ada kegiatan ini, bisa kita klik detail. Nah, ini misalnya data yang telah kita isi tadi. Nah, di sini ada keterangan-keterangan. Apabila telah diperiksa, berarti data kita ini sudah diverifikasi. Nah, berarti sudah diperiksa, berarti kita ini diterima untuk SKP-nya 2 SKP gitu. Selanjutnya kita masuk lagi ke 2020-2021. Kita mau lihat lagi ya untuk 2020-2021 yang udah kita isi. Nah, di sini kan ada keterangan menunggu hasil pemeriksaan atau waiting list. Artinya, ini kita sedang menunggu verifikasi dari cabang maupun dari daerah, seperti itu. Karena ini masih lampu kuning ya, jadi dilihat aja ada warna-warnanya. Nah, selanjutnya ini misalnya udah diperiksa ya, seperti tadi ya, berarti sudah diterima. Jadi udah oke. Ingat aja apabila ini kuning, berarti dalam menunggu hasil pemeriksaan, atau bahasa Inggrisnya waiting list. Kemudian telah diperiksa itu di accept. Nah, ini yang sudah diperiksa. Nah, apabila kita ditolak, itu akan keluar nanti warna lampunya merah, di mana di situ ditolak, pilihannya ditolak ya. Kemudian dan selanjutnya ada dokumen persyaratan. Nah, di sini apabila ada dokumen-dokumen yang perlu itu harus diupload. Ini dokumennya, misalnya surat keterangan dari IB cabang. Ini maksudnya surat keterangan, misalnya keterangan dia menjadi anggota IBI gitu ya. Bukan surat keterangan rekomendasi, karena rekomendasi didapati apabila kita sudah mencapai 25 SKP dan telah diverifikasi. Kemudian juga ada surat keterangan sehat yang boleh kita isi di sini ya, di dokumen persyaratan. Selanjutnya kita masuk kepada catatan komisi P2KB. Di dokumen persyaratan. Nah, kemudian juga ada catatan komisi P2KB. Kemudian juga ada rangkuman penilaian P2KB. Nah, di sini nih kita bisa melihat
borang yang telah kita isi, borang penilaian diri. Ya. Nah, di rangkuman penilaian P2KB itu ada rekapitulasi nilai SKP. Kita pilih nih. Nah, di sini kan kita bisa melihat bahwa di sini kita bisa lihat nih total capaian SKP yang udah kita isi itu ada 12 SKP, itu SKP IB yang diterima ya. Ini yang SKP IB yang diterima. Kalau SKP konversi ini yang kita upload tapi ada yang belum diverifikasi atau yang ditolak. Nah, selanjutnya ada hasil evaluasi. Nah, di sini ada keterangan Komisi P2KB belum melakukan evaluasi terhadap borang penilaian diri. Artinya, ini ada SKP yang belum kita capai. Makanya, evaluasinya belum dinilai. Selanjutnya ada surat rekomendasi P2KB. Nah, di sini nih, apabila anggota sudah mempunyai surat, apabila anggota sudah, nah selanjutnya ada surat rekomendasi P2KB. Di sini adalah surat rekomendasi yang nantinya akan diperoleh apabila anggota sudah memenuhi capaian SKP 25 SKP yang tadi. Oke, sampai di sini saja untuk cara pengisian CPD online bagi anggota ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.